Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah diceritakan dalam kitab Rijalun wa Nisa'un Haular Rasul. Dia adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dan sahabat yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah termasuk golongan sahabat yang pertama dalam memeluk agama Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang disiksa karena menegakkan agama Allah dan sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan Sayyidina Bilal untuk masuk ke dalam syurga. Diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika salat subuh, "Hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni qad sami'tu al-lailata khashfatan 'alaika baina yadayya fil jannah." Yang artinya, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan yang dilakukan dalam Islam, karena sesungguhnya di suatu malam aku mendengar bunyi kedua sandalmu di dekatku ketika dalam syurga. Bilal berkata, "Tidak ada amalan yang paling aku harapkan kecuali aku tidak pernah bersuci dengan sempurna di suatu waktu, baik malam atau siang, kecuali aku bersolat kepada Tuhanku seperti solat yang difardukan kepadaku." Hadis muttafaqun alaih. Sayyidina Bilal termasuk sahabat yang disiksa karena memeluk agama Allah. Pertama kali orang yang menampakkan Islam yaitu 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar dan ibunya yaitu Samiyah, Suhaib, Bilal dan Miqdad radhiyallahu anhum. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperoleh perlindungan dari pamannya dan Abu Bakar mendapatkan perlindungan dari kaumnya. Adapun yang lainnya, orang-orang musyrik menyiksanya dengan sangat parah. Di antara siksaan yang sangat pedih adalah siksaan Sayyidina Bilal. Ketika keislaman Sayyidina Bilal tersebar dan didengar oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah disiksa tanpa henti, tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Sorenya Bilal di bawah Keramda, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan pasir panas di atasnya. Bahkan jika melemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matak. Bilal bin Rabah oleh majikannya dilentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar yang sangat berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan. Namun ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberi sejumlah emas kepada Umayyah. Ibnu Katsir berkata, ketika azan sudah disyariatkan di Madinah, yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya saling bergantian. Sayyidina Bilal adalah muadzin yang mempunyai suara yang sangat merdu. Beliau juga azan ketika penaklukan kota Mekah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal tidak lagi menjadi muadzin karena selalu teringat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memilih untuk berhijrah ke kota Asyam. Demikian sekilas tentang kisah Sayyidina Bilal bin Rabah yang dikutip dari kitab Rijalun wa Nisa'un Haular Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.